Yo, Potret Bantenku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini Potret Bantenku lagi ada di kawasan kuliner Pasar Lama. Lagi apa ya Potret Bantenku di sini? Yuk. Hai Potret Bantenku. Nah, tadi yang penasaran kenapa aku ada di wisata kuliner Pasar Lama. Tada! Sekarang kita lagi sama ketua PFI. Apa itu PFI? Nah, nanti kita kenalan yuk. Selamat sore Mas Faisal, Mas Denis. Nah, tadi penasaran nih dengan apa sih itu PFI? Bisa dijelaskan Mas? Boleh dibuka dulu? Boleh dong. Biar tenar cewek. Iya, biar mukanya tersebar di mana-mana. Yang pasti kita udah melakukan protokol kesehatan ya, kita udah swab juga. Oke, sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke, Mas Faisal, aku mau nanya-nanya nih, PFI itu apa sih Mas? PFI itu singkatan dari Pewarta Foto Indonesia. Pewarta Foto Indonesia. Betul. Jurnalistik ya. Jurnalistik. Oke, lalu asal mulanya PFI itu gimana nih Mas? Terbentuknya itu? Asal mulanya untuk di Kota Tangerang ya. Oh, untuk di Kota Kalau Tangerang. untuk di Jakarta atau nasional itu biasanya ketua pusat yang kasih tahu. Tapi kalau untuk yang di awal terbentuknya PFI di Tangerang ini, dulu kita punya namanya komunitas Taman Potret. Teman-teman jurnalis, fotografer jurnalis itu sebelum ada PFI kita punya komunitas Taman Potret. Gitu. Oh, yang biasa kumpul di Taman Potret. Betul. Okay. Jadi itu isinya teman-teman fotografer juga dari perwarta foto. Jadi wartawan-wartawan, fotografer itu semua kumpulnya di situ. Jadi awalnya dari komunitas Taman Potret, kita punya program, tapi dari pusat melihat komunitas Taman Potret ini programnya bagus-bagus, menarik-menarik. Kenapa nggak dibentuk PFI gitu? Nah, terbentuknya PFI Kota Tangerang ini termuda, dan termuda itu udah yang 21 kota dari Sabang sampai Merauke di Kota Tangerang ini terbentuk awal ya, terbentuk awal. Jadi yang semua daerah itu ada yang udah 3 kali ketua, ganti ketua gitu. Jadi udah lama lah. Jadi yang awal terbentuk ini Kota Tangerang. Oh, berarti ini baru awal. Dan kalau kalian mau tahu ya, saya langsung ngobrol loh sama ketuanya PFI sendiri loh. Ini loh yang ketuanya PFI di Kota Tangerang tuh Mas Faisal. Mas Denis gimana nih? Mas Denis ini salah satu pengurus dari komunitas Taman Potret. Oh gitu. Ya. Jadi anggota PFI juga. Jadi, apa ya, terbentuknya PFI Tangerang sendiri kan jadi gini. Kebetulan di teman-teman kita ini kan memang banyak juga yang wartawan, pewarta foto. Jadi ya sekalian juga kita ada wadahnya lah. Jadi ketika kita menghadapi masalah di lapangan, terus di tempat kerjaan kita bingung nih kalau ada masalah nih, mau kemana nih. Nah, dengan adanya PFI pusat sendiri mau mengajak kita untuk membentuk PFI Tangerang Raya itu, ya minimal menjadi wadah dan payung hukumnya kita di lapangan. Okay. Karena memang kita sendiri PFI sendiri juga kan di Dewan Pers itu masuk menjadi anggota termuda dibanding teman-teman kayak AJI ya, terus kayak PWI, kayak IJTI. Nah, di sekarang PFI sudah legalitasnya sudah diakui oleh pemerintah. Nah, kenapa enggak sih gitu loh, kita yang di daerah ini yuk bikin gitu. Untuk apa? Untuk payung hukum kita sendiri sebenarnya. Okay. Visi misi PFI sendiri itu apa sih Mas? Mas Faisal apa Mas Denis yang mau jawabnya? Faisal. visi misi untuk teman-teman PFI itu sebenarnya lebih
ke apa ya? Yang tadi dibilang sama Om Denis itu kita harus punya payung hukum. Karena selama ini kita liputan itu biasanya ada kekerasan. Oh iya, gitu, iya, dalam kita dalam bertugas ya di lapangan ya gitu. Kan masih juga kena juga lah gitu kekerasan dari lapangan atau hak cipta. Biasanya tuh teman-teman fotografer itu fotonya sering dicomot sama orang-orang tanpa seizin yang punyanya gitu. Itu kan udah sama aja kan udah pelanggaran lah kata gitu. Jadi kita harus punya payung hukum juga kayak gitu. Iya. Biar nggak dicolong ya katanya ya. Visinya seperti itu aja. Ya, tindak kekerasan, intimidasi, iya. hingga penganiayaan kepada teman-teman pewarta foto Indonesia. Jangan sampai ada berita wartawan Tangerang diserang atau biasa kan kalau demo-demo kan kayak gitu tuh biasanya ya. ada. Iya kan? Yang kita dilarang motret, dilarang ini segala macam ya. Itu kan bebas. Kita kan punya kebebasan untuk bertugas gitu dalam mengambil liputan. Gitu. Job desk-nya seperti itu ya. Yes. Kayak gitu. Tapi namanya di lapangan kita ternyata di luar ekspektasi kan, kita nggak bisa. Benar. Oke, saat ini nih di PFI sendiri udah ada berapa anggota nih, Mas? Kita keseluruhan ada 32 anggota. 32. 15 pengurus. 15 pengurus. 17 pengurus, 32 anggota. Ya. Oke. Itu aktif semua tuh ya? Alhamdulillah aktif semua. Aktif masih semua. bekerja di dunia jurnalis gitu, di media gitu. Iya. Mau itu media nasional, mau itu media lokal, kita semua. Kegiatan apa aja nih yang lagi digarap sama PFI saat ini? Untuk saat ini kita lagi ada kegiatan pameran foto. Yang kita ambil temanya itu adalah meredam COVID. Karena saat ini nilai COVID itu makin lama makin meningkat gitu. Kan lagi hits-hitsnya nih gitu, yang pulang kampung pada di swab, pada di ini. Jadi makin berita itu makin lama makin banyak gitu tentang COVID-19. Jadi kita ngangkatnya COVID-19 dan kita pameran ini kita adain di salah satu ruang publik, yaitu di dalam gang. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwasanya COVID ini masih ada di sekitaran kita loh. Edukasi juga lah bagi mereka. Iya. Jadi di ruang terbuka biar orang juga masyarakat juga menyadari juga ternyata masih butuh protokol kesehatan ya. Tidak mengabaikan tentang masker, hal-hal yang kayak gitu kayak 5M ya sekarang ya. Wih keren juga ya PFI ya. Makasih loh. Jadi intinya tambahan sedikit ya. Jadi intinya gini, pameran, kenapa sih pamerannya mereda COVID dan adanya di ruang publik, di outdoor. Jadi selain kita memberikan satu informasi kepada masyarakat bahwa di negara kita itu masih dalam keadaan sakit loh. Informasinya melalui apa? Kalau kita kan pewarta foto. Nah, kita tidak bisa menulis caption, tapi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui foto, gambar-gambar. Lewat visual. Dan sekaligus mengajarkan masyarakat yang ingin tahu belajar fotografi itu gimana sih? Nah, itu pun juga bisa mereka tanyakan langsung di lokasi. Menyampaikan pesan lewat gambar ya. Edukasinya untuk masyarakat Edukasi juga. Ini kegiatan ini ada di Pasar Lama nih. Pasar Lama. Ya, Gang Gula. Karena Pasar Lama kan ruang publik juga, kuliner juga gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita lagi ngumpul di tempat-tempat kayak tempat-tempat kuliner, wisata gitu. Kadang-kadang tuh protokol kesehatannya agak dilupakan ya. Mungkin salah satunya ini juga kali ya. Informasinya ya? seperti itu. Iya ya. Oke. Biar mereka lihat juga, ternyata COVID ini masih ada gitu. Iya benar. Itu kita sajikan lewat visual. Ada orang yang belum percaya dengan COVID dengan adanya melihat gambar dan foto-foto dari PFI sendiri pun menyadarkan mereka juga ya. Tepuk tangan buat PFI, keren banget sumpah. Ini dari kapan nih pembukaannya sampai kapan nih? Pembukaan kita kemarin tanggal 29. Dan kita lantikan dulu, acara pelantikan, habis itu pembukaan pameran sampai tanggal 2. Tapi masyarakat setempat pengen pameran itu tetap ada berlangsung gitu dan tidak mau dicopot.
Itu permintaan masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Jadi gitu. Antusiasme lah mereka. Iya. Mereka antusias dengan keberadaan pameran ini, mereka minta gitu. Kalau bisa jangan dicopot. Jangan dicopot. Ya. Iya kan? Ya. Iya dong, biar mereka selalu mematuhi protokol kesehatan dong, Betul. iya kan? Iya, oke. Terus tadi ya mengambil temanya itu tadi buat menyadarkan masyarakat juga ya, oke. Terus harapannya PFI dengan diadakannya kegiatan seperti ini serta dilantiknya PFI sekarang apa? Harapan untuk teman-teman PFI itu kita bisa lebih dikenal lagi, maupun di Tangerang sekitarnya, maupun di Banten. Ya syukur-syukur kita bisa senasional lah. Ini loh PFI Tangerang gitu, punya program-program yang terbaik gitu untuk masyarakat gitu, maupun pemerintah gitu. Ya bisa bersinergi lah untuk kedepannya. Om, teman. Om ada tambahan mungkin harapan PFI pusat dengan kegiatan semacam ini? Harapannya khususnya untuk pemerintah Banten ya, seperti jangan ada lagi terulang seperti waktu awal-awal vaksinasi untuk kepala daerah. Yes. Kita sangat kecewa banget. Kecewanya gini, mereka mengundang kita, ketika kita diundang, nah si pewarta foto dengan teman-teman dari TV, mereka tidak bisa mengambil langsung gambar itu, sedangkan kita RI1 aja bisa kita ambil gitu loh. Kenapa mereka nggak dengan alasan yang menurut kita sendiri sih tidak begitu apa ya, yang nggak masuk akal lah. Kan bisa ya mereka bikin di ruangan terbuka dan memang itu khusus buat kita bisa mengambil gambar seperti itu. Dan kalau memang ini lagi, kalau mereka mau membuat acara seperti itu lagi, Mbok Iya kan di sini banyak wartawan foto, banyak wartawan video, Mbok Iya diajak berembuk gitu. Gimana nih biar gambarnya bagus, biar visualnya juga enak, beritanya enak dan informasinya sampai ke masyarakat. Karena kan kita tahu sendiri, vaksin itu sampai saat ini masyarakat masih banyak yang nggak percaya. Ya Kan? Pejabat disuntik vaksin, itu bukan vaksin, itu vitamin C. Nah, dengan visual foto dan video itu, biar mereka itu percaya. Kalau memang ini loh vaksinnya Sinovac, ini loh kita ambil suntikannya, kita suntikan ke dia kan. Masyarakat kan sekarang tidak apa ya, sekarang tuh mereka lebih suka melihat visual dibanding tulisan. Baca ya. Tapi kan kalau ada visual dengan captionnya, dengan tulisannya, mereka akan lebih percaya dan lebih akurat. Menurut saya gitu sih. Padahal informasi itu nyampe ke kita, ke teman-teman wartawan gitu. Bahwasanya ada agenda ini gitu. Kita diundang, cuman ya aneh. Kita kecewanya karena kita nggak dapat gambar, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa liputan. Bagaimana kita mau menginformasikan ke masyarakat, gitu. Dan yang lebih utama lagi gini, setiap media itu tidak boleh kita minta dapat foto itu dari humas, dan itu harus dari kamera kita sendiri. Kantor kita karena akan mengharapkan terbaca gitu. Karena itu terbaca di metadata itu ada jam berapa, detik berapa, kameranya apa, lensanya apa, itu kebaca. Jadi kalau kita udah nanti gampang minta aja ke humas, itu nggak bisa, nggak akan pernah naik foto itu. Itu sih. Ini salah satu bentuk kekecewaan ya. Ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Dari kekecewaan pasti ada harapan nih. Nah, harapannya PFI sendiri nih untuk Pemprov Kota dan Pemprov Provinsi Banten. Harapannya apa namanya dari untuk Pemprov Banten sama Pemkot Kota. Pemkot Kota ya. Ya biar bisa diajak kerjasama lagi lah intinya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa kenal ya, ini kita sudah hadir di Kota Tangerang, teman-teman PFI, dan kita organisasi yang dilegalkan pemerintah gitu. Salah satunya itu. Kemarin pembukaan hadir Pak Wakil Pak Sarudin. Terima kasih Pak Sarudin. Udah hadir membuka dan untuk lantik saya. Ada tambahan Om? Harapannya? Kalau kemarin Gubernur sempat dikabarin juga apa gimana? Kita untuk Pemprov. Untuk Banten kita udah melayangkan surat surat undangan. Ya mungkin karena kesibukan. Jadi kebetulan hanya kiriman karangan bunganya saja yang datang. Tapi itu pun sudah menjadi satu apresiat lah menurut kita ya. Berarti Pemprov Banten sendiri sudah tahu kalau di Tangerang itu ada PFI.
Terima kasih juga buat Pak Andika. Andika Hajrumi ya, Wakil Gubernur atas kiriman bunganya Pak. Ditunggu kehadirannya nih ya Pak ya. Ditunggu di pameran ya Pak. Iya. Jangan lupa datang. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Siap. Oke, terima kasih. Sekian nih bincang-bincang. Ya bincang-bincang. Ngobrol santainya nih. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Ngobrasnya Potret Bantenku dan Ketua PFI Pak Faisal ya. Dan pengurusnya juga ada Pak Denis. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Potret Bantenku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.